Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dila Amalia, NIM 1903010161, dan teman saya Novi Wulandari, NIM 1903011104. dari kelompok 29 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami ingin mempresentasikan bagaimana perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa di bidang tanaman pangan. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana sih sejarah perkembangan mekanisasi pertanian di bidang tanaman pangan ini. Pada tahun 1960 sampai 1970, pada periode ini pengembangan alat mesin pertanian mengalami pergeseran dari penggunaan alat mesin pertanian yang besar menjadi yang lebih kecil. Contohnya seperti traktor tangan untuk pengolahan tanah dan pompa air dan penggilingan padi. Pada periode 1974 sampai 1975, pada periode ini dibuka Rice Estate oleh PT Patra Tani di Palembang yang dibantu oleh Brower Agromix Konsultan dari Hawaii. Pada periode ini, penggunaan traktor tangan dan traktor mini buatan Jepang telah berkembang pesat untuk lahan sawah. Pada tahun 1976, pada periode ini berdiri PT Yamindo yang memproduksi mesin pertanian seperti mesin pemecah kulit gabah, mesin pemutih beras, traktor tangan, dan traktor mini. Pada tahun 1981 sampai 1982, pada periode ini dikembangkan mesin perontok padi tipe IRRI yang telah dimodifikasi. Pertama kali dibuat oleh Bengkel Dragon di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di samping itu, petani juga telah menggunakan traktor tangan, pompa air, dan sprayer untuk pembasmi hama penyakit tanaman. Pada tahun 1990 sampai 2000, pada periode ini pemerintah telah mendorong penerapan alsintan dalam produksi tanaman pangan melalui berbagai skim bantuan alsintan dan pengembangan kelembagaannya, khususnya di UPJA, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan. Pada tahun 2014 sampai 2017, pada periode ini pengembangan merupakan program utama di Kementerian Pertanian dalam upaya mendukung terwujudnya swasembada pangan sampai tahun 2016. Alat mesin pertanian yang telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI baru sebanyak 53 unit, terdiri dari pompa air sebanyak 16 unit, traktor roda 2 sebanyak 27 unit, sprayer gendong semi otomatis sebanyak 3 unit, mesin panen padi sebanyak 1 unit, mesin perontok padi sebanyak 6 unit. Jelaskan tentang dampak mekanisasi pertanian tanaman pangan. Dampak mekanisasi yang pertama, pemanfaatan traktor dalam pengolahan lahan saat ini lebih efisien dan efektif, sehingga kapasitas kerjanya cukup tinggi, pekerjaan lebih cepat diselesaikan dalam waktu relatif lebih singkat, dan mutu pekerjaan bertambah baik, serta mengurangi kejerihan kerja dan berperan penting untuk mempercepat penyiapan lahan, sehingga jadwal tanam sesuai dengan ketersediaan air yang dapat terpenuhi. Yang kedua, penerapan mekanisasi pertanian telah memberikan dampak pada penambahan luas tambah tanam 630.000 hektar dan terjadi peningkatan produksi padi dari 70,8 juta ton pada tahun 2014 menjadi 75 juta ton pada tahun 2015. Jagung dari 19 juta ton naik menjadi 19,8 juta ton pada tahun 2015, dan kedelai dari 954.997 ton naik menjadi 982.967 ton pada tahun 2015. Yang ketiga, ketersediaan pompa air dapat membantu petani dalam menyiapkan air pada musim tanam, sehingga kebutuhan air tanaman dapat tercukupi. Dan yang keempat, keberadaan alsin panen juga sangat dibutuhkan agar waktu tanam berikutnya tidak terlambat. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan mekanisasi pertanian tanaman pangan. Yang pertama, mekanisasi pertanian sudah diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1920 untuk mendukung berdirinya pabrik gula di Jawa, terutama sebagai alat pengolahan lahan tebu dan angkutan panen.
pada saat itu juga mulai berdiri Jawatan Pertanian Rakyat. Salah satu tugasnya adalah mengembangkan mekanisasi pertanian. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan mekanisasi pertanian, pada dasarnya adalah berupa bantuan teknis, kesepadaan Alsintan, pengetahuan pendukung operasional, dukungan lembaga finansial, dan juga pengembangan kelembagaan operasional. Ketiga, penggunaan Alsin pengolahan lahan atau traktor roda 2 berkembang secara evolutif. Kemudian dapat mulai diterima secara masif oleh para petani sejak awal 1980-an. Mulai saat itu pengolahan tanah dengan ternak sapi dan kerbau bergeser menggunakan traktor roda 2. Karena memang pada saat itu dibutuhkan saat tanam cara serampak sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan air irigasi. Sejak 2014 sepertinya merupakan era kebangkitan Alsintan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat jumlah besar bantuan Alsintan seperti traktor roda 2 dan 4, pompa air dan rice transplanter kepada petani melalui Gopaktan dan Ukja. Yang terakhir adalah analisis perkembangan dan dampak mekanisasi dari masa ke masa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat penanam padi. Yang pertama, alat tugal tradisional. Bentuk tugal di Indonesia merupakan bentuk tugal yang paling sederhana, karena pada tugal tersebut tidak terdapat mekanisme pengeluaran benih, di mana benih dimasukkan ke dalam tanah secara terpisah menggunakan tangan. Tugal digunakan untuk penanaman benih dengan jarak tanam yang lebar. Kedua, keteng. Keteng berasal dari bahasa Jawa yang artinya tali atau tambang yang dibentangkan. Keteng dibuat dari bahan baku kayu atau bambu yang bagian bawahnya dihubungkan dengan tambang, yang terbuat dari pintalan serat kulit pohon waru atau luluh. Bagian-bagian dari keteng ada 3. Yang pertama, patok kayu atau acir yang digunakan untuk pedoman agar padi yang ditanam lurus. Yang kedua, ujung bawah acir yang berbentuk lancip untuk ditancapkan ke tanah, sedangkan bagian atasnya diberi tambahan kayu untuk pegangan tangan. Dan yang terakhir yaitu tambang untuk mengatur larikan. Selanjutnya, alat tanam semi mekanis, yaitu alat tanam bibit padi manual atau padi transplanter manual. BBPMP telah melakukan modifikasi prototipe Alsin penanam manual 4 baris tanam dengan jarak tanam antar baris 25 cm. Keunggulan atau nilai tambah inovasinya yaitu menanam bibit padi sistem tanam pindah di lahan sawah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas kerja penanaman 6 kali dibanding secara manual. Yang ketiga, mengurangi kejerihan kerja dan mampu menekan ongkos penanaman hingga 50%. Yang keempat, bobot Alsin ringan yaitu 21,8 kg dan pengoperasiannya mudah. Dan yang terakhir yaitu beberapa komponen menggunakan bahan tahan korosi. Yang kedua, alat tanam padi tebar langsung tipe drum. Pengisian benih dilakukan ketika alat sudah berada di petakan sawah. Pada saat alat ditarik, benih akan keluar melalui lubang yang ada di bagian kanan dan kiri drum. Tiap drum mempunyai 2 macam ukuran lubang, yaitu rapat dan renggang. Alat ini mempunyai 4 buah drum, masing-masing drum untuk 2 baris, sehingga jumlah larikan yang dihasilkan seluruhnya 8 baris. Efisiensi kerja alat 60%, karena ada waktu yang hilang untuk berbelok. Yang ketiga, grain seeder. Grain seeder adalah mesin penanam benih yang dapat ditarik dengan tenaga manusia, atau dengan tenaga hewan, atau dengan traktor. Fungsi dan keunggulannya yaitu dapat menanam biji-bijian seperti jagung, kedelai, padi, dan kacang tanah secara mekanis ditarik traktor roda 2 maupun traktor roda 4. Yang kedua, dapat menggantikan pekerjaan penanaman secara manual dengan tenaga manusia yang meliputi penugalan atau pembuatan lubang, meletakkan benih dan menutup benih, karena dapat digandengkan dengan traktor roda 2 maupun traktor roda 4. Terakhir yaitu alat tanam modern, yaitu mesin transplanter. Contohnya Indo Jarwo Transplanter adalah mesin modern untuk menanam bibit padi dengan sistem penanaman serentak 4 baris. Penggunaan mesin ini relatif mudah, di mana garpu penanam atau picker mengambil bibit padi kemudian ditancapkan pada lahan yang kondisinya rata. Keunggulan Indo Jarwo Transplanter yaitu mendukung sistem jajar Legowo 21 dengan jumlah baris tanam 4 baris. Jarak tanam antar barisnya 20 cm.
Jarak tanam legowo 40 cm. Kapasitas tanam cukup tinggi yaitu 6 jam per hektar. Jarak tanam dalam barisan dapat diatur dengan ukuran 10-18 cm. Penanaman yang presisi atau akurat, tingkat kedalaman tanam yang dapat diatur, jumlah tanaman dalam satu lubang berkisar 2-4 tanaman per lubang, jarak dan kedalaman tanam seragam sehingga pertumbuhan dapat optimal dan seragam. Sekian video presentasi dari kelompok 29. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.